Episode 6 Peridot Killer. Kembali ke momen ketika Tang hendak memasuki lift dan lehernya tertusuk-tusuk ketika dia melihat pria itu di dalam. Setelah dia pergi, pria itu menerobos masuk ke apartemen Tang, meniupkan alat pemadam kebakaran kemana-mana. Saat ini, dia berada dalam tahanan polisi dan diinterogasi oleh Nangam dan seorang detektif Busan. Song Chom melepas sarung tangan dari tangannya, memperlihatkan ujung jarinya yang benar-benar hitam. Dia mengoleskan salep ke kulitnya sambil berbicara dengan kucing tentang membersihkan dunia dari orang jahat. Yongjae, yang ada di rumah sakit, menelepon Nangam dan mengungkapkan rasa frustrasinya dengan situasi tersebut. Dia kemudian menyebutkan melihat Song Chon di luar apartemen Sangmin. Nangam memerintahkan dia untuk beristirahat dan menjaga kesehatannya. Dia saat ini berada di rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Ibunya mencaci maki dia karena menerima telepon di saat seperti ini. Tang sedang berada di kereta ketika dia melihat seorang pria meraba-raba gadis di sebelahnya. Dia membuat keributan tetapi Tang tidak membela dia meskipun dia melihat apa yang terjadi. Setelah itu, dia pergi bermain game di warnet seperti dulu ketika dia masih muda dan menghindari studinya. Roh Bin pulang dan menemukan Song Chon sudah ada di dalam. Song Chon adalah orang yang pernah bekerja sama dengan Bin sebelumnya. Dia ingin bertemu Tang tapi Bin bilang dia sudah keluar dari jaringan. Chon menyuruhnya untuk mengatur pertemuan ketika dia menemukannya. Dia kemudian mengambil salinan kejahatan dan hukuman dari brankas Bin, yang tampaknya memiliki arti penting. Saat dia pergi, Bin mencoba menyerang Chon tapi tentu saja, dia gagal. Di warnet, leher Tang terasa sakit ketika ada pria lain yang duduk di sebelahnya. Tapi dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun dan pergi. Yongjae mengabaikan saran Nangam dan datang ke rumah Roh Bin. Dia bertemu Chon, yang sedang pergi dan keduanya terlibat perkelahian. Chon melempar Yongjae keluar jendela. Roh Bin muncul di kantor polisi dan mengatakan dia hanya akan berbicara dengan Nangam. Dia memberitahu detektif tentang Chon, menyalahkan dia atas ledakan gas di Busan juga. Chon berada di dalam mobil, terjebak kemacetan, ketika dia melihat seorang pria muda dan pacarnya bersikap kasar kepada sopir taksi. Roh Bin setuju untuk memberitahu Nangam segalanya jika dia membantu menangani Chon kali ini. Nangam menolak bekerja dengannya. Di atap gedung, Chon memarahi pasangan muda tadi. Pria itu tampaknya sudah mati sementara wanita itu memohon agar dia tetap hidup. Sementara itu, Tang bermimpi buruk tentang Chon.
Dia terbangun dan mendengar berita tentang seorang pria bernama Lee yang telah melakukan pembunuhan dan sedang dalam pelarian. Itu orang yang sama dari warnet. Kembali ke atap, Chon pergi dengan catatan pengakuan dosa yang ditulis dengan darah. 그러던가요? 사적인 이유가 있으시다고. Kapten polisi baru mengunjungi Nanggam karena dia tahu banyak tentang Song Chon. 영화처럼. Dia mengeluarkan dokumen Roh Bin serta rincian tentang kasus di Mopko, pasangan muda yang dibunuh Chon. Gadis itu adalah cucu dari ketua Buyeon Construction, sebuah perusahaan besar. Promosi menunggu siapapun yang memecahkan kasus ini. Kapten menyuruh Nanggam untuk kembali bekerja keesokan harinya. Sementara itu, Bin mendekati Buyeon Construction untuk membantu mereka menangkap Chon. Dia kemudian mendapat telepon dari Tang, yang ingin tahu lebih banyak tentang Chon. Awalnya, Bin memberikan tawaran yang sama kepada Chon seperti yang dia berikan pada Tang. Namun dia menyadari Chon berbeda dan sadis tanpa alasan. Chon, yang sedang memeriksa kumpulan catatan pengakuan korbannya, mendapat pesan bahwa Tang juga ingin bertemu dengannya. Video Chon memanggil Tang dan memberinya petunjuk arah ke kedai kopi. Di gedung lain, Bin sedang menunggu bersama orang-orang dari Buyeon Construction yang ingin menghubungi Chon, tapi dia melihat lokasi Tang berpindah ke tempat lain dan memberitahu orang-orang itu bahwa mereka harus mengikuti. Dia mencoba menelepon Tang tetapi Tang tidak mengangkatnya. Tang menemukan Chon menunggunya di dalam kafe yang rusak. Chon bertanya pada Tang tentang firasatnya. Bin dan yang lainnya tiba di lokasi sebenarnya. Dia menyuruh mereka masuk ke dalam tetapi yang lain tidak suka dia menyuruh mereka berkeliling. Mereka malah menyerangnya dan malah membiarkannya terikat. Chon terpesona dengan kemampuan Tang. Tang meminta bukunya, Kejahatan dan Hukuman, kembali tapi Chon mengatakan dia belum selesai dengan itu. Dia juga memperingatkannya agar tidak terlalu mempercayai Bin. Chon malah meminta Tang untuk bekerja dengannya, sehingga mereka dapat memilih orang yang tepat untuk dibunuh. Chon menepuk bahu Tang saat dia pergi. Sesuatu berubah pada Tang dan dia melompat keluar sambil membawa pisau. Tapi Chon dengan mudah menghentikannya. Dia bilang Tang bukanlah pahlawan, hanya seorang pembunuh. Anak buah Buyeon Construction menyela Chon, menangkapnya dan membiarkan Tang melarikan diri. Bin bilang dia menyimpan buku itu tapi bukan karena dia tidak mempercayai Tang. Dia meminta Tang untuk mempercayainya sekali lagi. Tang memberitahu Bin bahwa dia takut. Saat itu, mereka mendengar suara tembakan dari atas.